Kenapa sekarang orang yang membahas nasab Alawi itu kok ikut-ikutan membahas politik? Ya tentu saja tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak ikut campur urusan politik, ya nanti urusan politik ini tetap dikuasai oleh Alawi. Makanya jangan sampai hal itu terjadi. Kita juga harus melakukan cara atau melakukan langkah-langkah yang sekiranya itu bisa membendung gerak langkah Alawi agar jangan sampai menguasai negeri ini dengan cara mereka. Kalau ada yang beranggapan atau punya tuduhan atau fitnahan bahwa pembahasan nasab itu tujuannya politik, nah itu tidak benar. Tapi kalau faktanya pembahasan nasab hingga saat ini belum berakhir, tapi beberapa orang yang membahas nasab itu sekarang membahas politik, lah itu benar. Dan itu adalah faktor keadaan yang harus dilaksanakan. Karena kalau kita cuma membahas nasab saja, ya percuma. Sebab tidak ada tindak lanjut atau tidak ada langkah seterusnya menyikapi tentang polemik nasab tersebut. Kemudian yang kita hadapi itu kan sebuah klan atau sebuah ras yang memang terkenal lihai, bahkan licin, atau bisa juga dikatakan licik. Makanya mereka kalau sudah terungkap nasabnya tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya mungkin hal itu sementara waktu dibiarkan saja, tapi fokus untuk menguasai negeri ini, yakni dengan mendekati para calon presiden dan para calon wakil presiden yang ada di negeri ini. Sehingga ketika orang-orang yang membahas nasab Alawi misalkan berubah haluan atau bergeser haluan ikut membahas politik, ya pasti akan dituduh bahwa ujung-ujungnya cuma politik. Dan kadang juga dikatakan ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh klan Alawi yang tujuannya atau ujung-ujungnya itu cuma politik untuk menguasai negeri ini. Tapi semua itu harus dipahami dan disadari, dan hal itu adalah sebuah tindakan yang memang tidak bisa dielakkan ya. Karena kalau misalkan orang yang membahas nasab Alawi itu cuma membahas nasab terus, kemudian pemerintahan di negeri ini dikuasai oleh pihak Alawi, ya percuma. Jadi orang yang membahas nasab Alawi cuma membahas nasab terus, tapi tidak ada langkah selanjutnya. Karena sekali lagi yang menguasai negeri ini tentu saja yang ada kaitannya dengan pemimpin tertinggi di negeri ini. Makanya klan Alawi itu kan sekarang kalau kita lihat itu kan menempel di beberapa calon presiden dan wakil presiden. Misalnya di capres nomor 1, kemudian di capres nomor 2. Nah itu kan sebuah tindakan atau langkah yang mungkin tujuannya memang untuk menguasai negeri ini. Sehingga kalau kita itu cuma membahas nasab terus, sementara tampuk kepemimpinan dikuasai oleh mereka, ya percuma saja. Sehingga sekarang itu orang yang membahas nasab Alawi itu mau tidak mau juga harus ikut terjun membahas politik. Dan kita sebagai orang Nusantara tentu saja di antara ketiga calon presiden dan 3 calon wakil presiden itu yang mungkin bisa mewakili jiwa nasionalisme, yang bisa mewakili aspirasi masyarakat Indonesia, itu adalah yang nomor 3, yakni pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Karena kita lihat juga bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak terang-terangan menampilkan sosok Habib sebagaimana yang dilakukan oleh capres nomor 1 dan capres nomor 2. Itu perbedaannya. Kemudian kalau misal pun ada tuduhan atau semacam framingan, ternyata ujung-ujungnya cuma politik, ternyata orang yang membahas nasab Alawi cuma untuk tujuan pilihan presiden, nah itu mungkin saja hal itu dihembuskan oleh pihak Alawi, karena mereka ini juga cukup lihai. Jadi mungkin maksudnya itu agar orang yang membahas nasab Alawi itu cuma fokus saja membahas nasab Alawi dan tidak boleh ikut campur urusan politik. Sementara kalau kita lihat pihak Alawi sendiri secara fokus dan intent mereka mendekati para calon presiden dan calon wakil presiden. Dan nanti kalau jadi, kan otomatis Alawi itu juga akan mendapatkan hasilnya. Artinya mereka tetap akan menguasai negeri ini. Makanya sebelum hal itu terlambat, ya mau tidak mau orang yang membahas nasab Alawi harus ikut serta membahas politik dan harus punya pilihan yang jelas, yang tepat.
Jangan sampai kita itu cuma membahas nasab saja, sementara kekuasaan pusat atau pemerintahan pusat, yakni calon presiden dan calon wakil presiden, itu dikuasai oleh Ba'alawi. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya kita cuma kebagian pembahasan saja dan tidak ada langkah selanjutnya atau tidak ada tindakan selanjutnya. Namun hal itu tentu berbeda kalau kita itu juga ikut terjun di politik, yakni memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden. Dan dalam hal ini kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena beliau ini jelas orang pribumi Nusantara dan paling sedikit terkontaminasi oleh paham Ba'alawi. Sehingga untuk menjawab pertanyaan, kenapa sekarang orang yang membahas nasab Ba'alawi itu kok ikut-ikutan membahas politik? Ya tentu saja tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak ikut campur urusan politik, ya nanti urusan politik ini tetap dikuasai oleh Ba'alawi. Makanya jangan sampai hal itu terjadi. Kita juga harus melakukan cara atau melakukan langkah-langkah yang sekiranya itu bisa membendung gerak langkah Ba'alawi agar jangan sampai menguasai negeri ini dengan cara mereka.